kembali lagi di Arnoldus Johnson Podcast. Salam dalam Sang Sabda. Baik teman-teman, kembali lagi di Arnoldus Johnson Podcast. Di episode kali ini kita akan bertemu kembali dengan seseorang baptisan baru. Yang kali ini kita juga akan membahas sedikit-sedikit tentang pengalaman pribadi dari salah satu bintang tamu kita kali ini. Nah, teman-teman, iman bukan sekadar keyakinan, tapi perjalanan hati untuk mengenal Sang Kasih. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah seorang yang menemukan terang itu sendiri dalam iman Katolik. Bukan karena suatu kepaksaan, tapi karena pengalaman pribadi yang menuntunnya pada kasih Tuhan. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Vino, di sini saya akan sebagai host. Dan di sini saya akan ditemani oleh seorang bintang tamu yaitu baptisan baru. Silahkan bisa perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Sebastian Gigi Setiawan. Saya tinggal di Surabaya, tepatnya di daerah itulah Jalan Kenjeran ya, utara banget Utara. ya. Ya, jauh Nyebrang ya. dari jauh dari paroki saya termasuk. Parokinya di Parokinya harusnya saya di Kristus Raja, hmm. tapi berhubung saya katekomennya di sini, Oh, paroki Gembala oh, yang baik, nyebrang banget berarti. nyebrang banget itu. Nggak capek ya? PP bolak-balik utara selatan gitu. Dibilang capek ya enggak sih, karena kan mengikuti jalan Tuhan ya. Oh iya. Jalan Tuhan itu memang Iya, tidak bisa selalu enak-enakan doang ya. iya, Pasti ada susahnya juga. betul sekali. Nah, di sebelah saya ini kan sudah ada Kak Gigi, seorang yang merupakan baptisan baru. Nah, terima kasih juga sudah mau menyempatkan hadir ya Kak Gigi. Mungkin kita bisa mulai langsung ya, kita akan sedikit kembali mengulik beberapa pertanyaan yang akan em, memberitahukan kita, menginspirasi kita tentang iman Katolik. Oke. Oke, langsung saja yang pertama, eh, kira-kira gimana sih awalnya Kak Gigi ini mulai tertarik dengan yang namanya gereja Katolik itu? Awal ini saya sebelumnya belum bisa membedakan ya antara gereja Katolik dengan gereja yang lain nih. Saya belum bisa membedakan. Tapi awal saya masuk sini itu pada waktu Natal. Atau Saya tahun kan, lalu? iya, Natal tahun lalu. Saya kan menjalin sebuah hubungan nih sama calon saya. Oh iya. Itu ya banyak lika-likunya gitu. Jadi sebelum saya ke gereja sini itu saya memantapkan hati dulu tanpa diketahui dengan kedua orang tua dan keluarga saya. Karena saya kan di rumah kan cowok sendiri nih, Oh, oh. anak pertama juga, adik saya cewek semua. Saya sempat deg-degan waktu diajak ke gereja. Kamu gimana Natal? Mau nggak ikut ke gereja gitu, kata calon saya. Kamu diajak sama mamaku, bilang gitu. Seketika saya deg, "Waduh, ini gimana ya? Saya ikut enggak ya gitu. Cobalah, akhirnya pada waktu hari tersebut malamnya itu saya ikut. Masuklah saya. Udah dicupin tempat di dalam. Begitu di dalam saya lihat, wah kok bagus banget ini. Melihat patung Yesus itu saya langsung sedih karena kan saya sebelumnya punya nenek nih. Nenek saya juga agamanya Kristen, mengimani agama Kristen. Ya saya sering diajak ke gereja. Saya sering diajak ke gereja waktu kecil dulu. Tapi ketika saya lihat gereja Katolik, saya mengikuti ibadahnya itu kayak langsung sedih gitu, lihat real langsung patung sebesar itu di altar gitu. Ya, menarik sekali ya berarti teman-teman. Memang ternyata jalan yang suatu hal seperti itu memang bisa dimulai dari sekadar melihat ataupun merasakan sendiri ya berarti Iya, ya Kak betul. Gigi. Nah, dari ketertarikan awal itu kan pasti ada satu titik yang bisa bikin Kak Gigi itu jadi ini bukan sekadar coba-coba, tapi ini memang mungkin sebuah panggilan tersendiri buat Kak Gigi ya. Kira-kira ada atau enggak momen yang sekiranya
bisa bikin Kak Gigi tuh ngerasa kayaknya ini nih jalan yang ternyata aku cari-cari selama ini. Iya, saya sebelumnya mengimani dengan agama yang berbeda ya sebelumnya ya, sebelum Bukan katekumen. Katolik berarti ya. Iya, bukan Katolik. Banyak banget lika-likunya saya awal sempet cekcok juga sama orang tua saya. Hmm. Kenapa sih kok harus ikut gitu loh, ikut ke agama Katolik, apalagi orang tua perempuan saya, Hmm. ibu saya tepatnya. Ibu saya itu kayak nggak restu banget. Saya hampir setiap hari bertengkar. Ibu saya nangis gitu di rumah. Berarti ini dipermasalahkan dalam sehari-hari juga gitu ya. Iya, sebelumnya. Tapi begitu saya udah menenangkan hati kedua orang tua, setiap hari saya ajak bonding terus. Saya ajak ngobrol, saya minta restu ke kedua orang tua, meyakinkan bahwa nggak semua itu agama itu mengajarkan kita kejelekan, pasti agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama pasti begitu. Iya, dan kedua saya juga teringat mendiang nenek saya juga. Ya, sama-sama berkumpul dengan adik-adik saya, nangis semua di ruang tamu gitu, ngobrol bareng gimana baiknya ke depannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan restu. Dan ketika saya udah berpamitan, ayah ibu saya pergi ke gereja, saya misa, saya juga ikut katekumen. Dari situ saya udah direstui. Itu bener-bener nggak nyangka banget. Kenapa kok Tuhan itu ngasih kemudahan gitu Oh, dalam berarti hidup. sekarang keluarga sudah menerima ya. Udah menerima semua. Kayak nggak nyangka dikasih kemudahan. Habis itu disupport juga sama keluarga dari calon saya. Ya, puji Tuhan berarti memang Tuhan pasti akan membukakan jalan ya untuk setiap orang yang memang mau mengikuti jalannya Tuhan Yesus sendiri ini ya Iya, berarti ya. betul. Berarti memang Tuhan Yesus akan selalu berusaha supaya bagaimana pengikutnya bisa tetap mengikuti jejaknya Tuhan Yesus sendiri begitu ya Kak ya. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, dari pengalaman yang seperti itu ya Kak ya. Setelah yakin dengan langkah keputusan kakak sendiri untuk menjadi Katolik gitu ya. Kira-kira dari segala prosesnya itu dalam proses pendidikan iman yang cukup panjang yang melalui proses katekumen ya berarti Kak Gigi Iya, ya. betul. Nah, kira-kira waktu proses katekumen itu apakah Kak Gigi punya suatu pengalaman atau proses yang menurut kakak itu yang jadi pengalaman yang berkesan sampai sekarang gitu waktu katekumen? Waktu katekumen. Pengalaman berkesan waktu katekumen ada banyak sih. Ada plus minusnya juga. Yang paling berkesan deh Yang salah paling satunya. berkesan itu pada waktu katekumen itu saya excited ya pada waktu awal katekumen itu. Hmm. Saya udah prepare, kerja saya kan di Gresik nih. Hmm. Jauh-jauh beberapa jam sebelum berangkat itu pasti udah izin duluan ke atasan saya gitu. Izin mau ikut pembelajaran gitu, saya disupport sama perusahaan Oh, juga. puji Tuhan Iya, didukung. didukung ya. Terus kemudian ketemu dengan teman-teman yang awalnya itu jutek gitu ya. Pada saat itu saya juga terpilih nih jadi kandidat pengurus. Pengurus. Iya, kok kayaknya dingin-dingin sekali nih orang-orang ini dengan raut wajah yang berbeda-beda gitu ya. Kecoh. Iya. Pada saat itu udah kelar, sering berjalannya waktu, akhirnya kita membentuk suatu kelompok lah ya, dari pengurus-pengurus tersebut. Hmm. Kayak chemistry-nya udah main, kerjasamanya udah oke. Udah makin raket ya Iya, berarti. makin raket. Pas waktu katekumen itu sebelum baptis nih, waktu rekoleksi tepatnya. Hmm. Saya bersama calon saya dan juga sama wali baptis saya nih.
Itu kan kebetulan saya udah dipilih buat doa pembuka nih. Hmm, Di situ ada Romo Lucius juga ya. tepatnya. Saya nggak tahu ya, entah sengaja atau nggak sengaja nih. Tiba-tiba spontan kayak ngasih berkat gitu seketika tuh. Melangkai Waduh, Romo. aku ini melangkai Romo saya tiba-tiba langsung aja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Waduh. gitu. Semua orang langsung ternganga semua. Ternganga semua itu Romo Lucius mungkin batin gini Padahal mungkin. masih kata komen ya itu. Masih kata Belum komen, baptisan belum padahal. baptis. Langsung saya seketika langsung mengulang kembali akhirnya. Romulus mungkin berpikir, wah anak ini kurang ajar banget nih, ngelancangi saya gitu. Reaksinya ke Romo sih gimana itu? Reaksinya Romo langsung gini, lah anak ini ngapain gitu. Itu paling berkesan sih buat saya ya. Hmm, ya gak apa mungkin itu suatu hal yang mungkin ya namanya juga spontan ya Iya, karena gak sengaja ya harusnya mungkin ya benar. karena memang hal seperti itu mungkin itu jadi ini ya merupakan suatu rasa bahwasanya mungkin Katolik itu jadi Bikin eh, kita enjoy, ya happy bikin gitu. Kak Gigi merasa kayak oh aku merasa nyaman sih di Katolik Nyaman, ini betul. gitu ya. Iya, Oke, berarti dalam proses katekumen itu kan pasti Kak Gigi sudah melalui banyak pengajaran dan juga banyak wawasan yang sudah Kak Gigi dapatkan gitu ya. Nah, semua bekal itu kan dibawa ke kehidupan sehari-hari dan juga puncak perayaan iman Kak Gigi sendiri. iya. Nah, itu adalah pasti hari yang jadi yang pasti Kak Gigi gak bakal lupa ya. Kira-kira gimana ya rasanya Kak Gigi itu waktu pas hari pembaptisan tiba gitu. Waktu hari H pembaptisan tuh apa yang paling dirasain Kak Gigi waktu itu? Sebelum hari pembaptisan itu saya merasa senang ya. Hmm. Udah melangkah sejauh ini dengan banyak lika-liku yang saya alami Hmm. di luar lingkungan maupun di dalam lingkungan. Saya banyak banget kan cacian dari sana sini, dari teman sana teman sini, Hmm. dari keluarga pun juga ada. Saya akhirnya memilih jalan ini harusnya tepat sesuai dengan kenyamanan saya, karena saya udah berkomitmen sebelum saya mengikuti katekumen. Saya izin dulu ke calon dan keluarga calon saya, tolong berilah saya waktu 1 tahun Hmm. untuk mengasih, untuk memberi keputusan bahwasanya saya iya atau tidak lanjut mengikuti katekumen. Hmm. Pada waktu Hamin 1 minggu mungkin sebelum ada pengumuman baptis, saya benar-benar terharu, ya sedih lah campur aduk gitu ya. Hmm. Saya nggak nyangka udah sejauh ini saya menjalani semuanya, sedih, tangis, canda tawa lah, apapun. Pada waktu baptis itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, udah keluarga saya datang Hmm. pada waktu baptis, ya mengenakan busana itulah Hmm. sesuai imannya masing-masing ya, mau datang ke gereja. Nah itu saya udah nggak bisa Melihat Kak ngomong Gigi apa-apa, langsung dibaptis gitu, lihat langsung juga. lihat saya dibaptis, menyaksikan. Aku udah bilang sama kedua orang tua, ayah ibu yang kuat, nggak apa-apa, mungkin saya nanti kedepannya nggak bisa sesuai dengan jalan iman masing-masing, tapi doa anakmu ini pasti didengar oleh Tuhan. Tuhan kita sama, hanya cara kita aja yang berbeda menyampaikan ke Tuhan. Nangis, bener-bener nangis, karena pasti ya dibilang sama orang tua, Mas kalau kamu nanti suatu saat ayah sama ibu udah nggak ada, yang nyolatin siapa gitu. Tetap aku yang nyolatin. Aku sedikit banyak nggak mungkin lupa dengan iman yang sebelumnya, Hmm. karena saya sebelumnya di iman sebelumnya ya taat gitu ya, taat. Ada suatu ketika saya itu ternganga gitu, sering
bangun malam-malam ini kok saya nggak bisa nyaman gitu ya beribadah, kenapa gitu. Hmm. Sampai 1 tahun 2 tahun saya nggak pernah ibadah, saya nggak tahu arah saya mau kemana. Ya akhirnya saya ditemuin sama calon saya ini, diajaklah saya ke gereja. Saya nyaman mengikuti alurnya, itu saya nyaman. Doa itu hampir setiap misa saya nangis, nangis. Teringat sesuatu hal gitu. Teringat sesuatu, teringat ayah, teringat ibu, teringat almarhum nenek saya juga. Doa bapak kami itu bikin nangis juga. Doa bapak kami itu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah ngikuti alurnya misa itu udah merinding, udah sekujur tubuh itu udah merinding, nangis, berdoa. Ya itu sih yang saya alami. Ya, memang pasti ketika kita sudah memutuskan untuk mulai hidup baru itu memang nggak gampang ya pasti ya. Betul. Karena pasti banyak cobaan yang menghampiri kita karena memang mungkin itu adalah cara Tuhan supaya kita bisa tetap teguh dan juga memiliki pendirian sendiri bagaimana kita bisa menentukan hidup kita selanjutnya ya Kak Gigi ya. Nah, dari momen-momen seperti itu kan pasti momen baptisan ini kan adalah titik awal yang pastinya sakral ya. Nah, dari penanda lahir yang baru setelah air itu membasuh Kak Gigi dan juga kita tahu bahwa ada sesuatu yang pasti berubah, bukan hanya status tapi dalam hati Kak Gigi juga pasti banyak perubahan ya. Nah, setelah dibaptis itu apa sih yang kira-kira paling Kak Gigi rasain? Apakah ada perubahan signifikan dalam hidup atau cara pandang Kak Gigi tentang Tuhan gitu? Ada pastinya perubahan dalam hidup saya lebih bisa menghargai orang ya. Lebih bisa rendah hati, nggak suka dendam, nggak suka amarah, emosional tuh udah nggak pernah. Adem gitu bawaannya, adem. Ya udah berbanding terbalik lah sama sebelumnya. Jadi sekarang jadi soft boy mungkin ya. Iya gitulah, bisa dibilang kayak gitu ya. Berarti Kak Gigi di sini merasa setelah menjadi Katolik gitu ya, merasa memang Tuhan berusaha hadir lewat Kak Gigi supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kan ya. Betul. Dan pasti Tuhan mau mengajarkan Kak Gigi bahwasannya kasih terhadap sesama itu memang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perubahan cara pandang dari apa yang Kak Gigi rasain dan juga apa yang Kak Gigi lakukan itu menurutku sudah luar biasa banget karena pasti itu bukan sesuatu hal yang pastinya Tuhan pasti itu mencampur tangankan diri dalam hidup Kak Gigi yang membuat Kak Gigi bisa berubah seperti saat ini ya. Nah, tapi iman dalam suatu perjalanan itu kadang ada keraguan atau mungkin ada ujian atau cobaan yang datang gitu ya Kak setelah suatu sukacita yang sudah dihadapi oleh Kak Gigi. Nah, dalam hidup Kak Gigi selama sejauh ini pernah nggak kira-kira merasa tiba-tiba kayak ragu-ragu di tengah jalan kayak kalau misalnya iya apa yang bikin Kak Gigi itu tetap lanjut buat jadi seorang Katolik saat ini? Di awal-awal pasti ada keraguan ya, dari cacian-cacian, dari masuknya omongan orang itu kadang saya itu langsung overthinking gitu. Kepikiran semuanya gitu. Masa iya sih gitu. Akhirnya saya selalu lihat sosial media, bahasanya kok ini hubungan kok temboknya tinggi banget gitu. Tinggi banget ya. Bahasanya nggak semua lah yang temboknya tinggi itu harus berakhir dengan sedih gitu kan. Akhirnya ya saya terus menggali, cari tahu tentang Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya belajar mempercayai pelan-pelan, step by step gitu ya. Akhirnya ya saya udah bodo amat
sama omongan orang-orang tuh udah bodo amat. Saya tetap lanjut aja ngikutin misa, ngikutin kenyamanan dulu, kenyamanan hati dulu. Kalau saya udah nyaman dan percaya, pasti tumbuhlah rasa iman. Hmm. Sebuah iman pasti tumbuh. Dan itu udah saya jalani sampai sekarang. Dan puji Tuhan ya, sampai sekarang saya udah bodo amat sih. Mau orang lain ngomong kayak gini, mau orang lain ngomong kayak gitu, udah saya bodo amat. Hmm. Saya jalan sesuai prinsip saya sendiri udah. Oh, kira-kira yang sekiranya yang paling dipikirkan Kak Diki waktu berusaha untuk meneguhkan keputusan untuk jadi seorang Katolik itu, apakah ada mungkin motivasi yang bikin Kak Gigi merasa wah kayaknya keputusan ini udah bener gitu? Ya, ada pastinya. Saya mengikuti misa, kan pasti ada kan yang namanya Paskah itu ya. Hmm. Pada waktu Paskah itu saya ikut di Kamis Putih. Hmm. Saya mengikuti Kamis Putih. Terus kemudian lanjut di Jumat Agung. Aku. Dari Jumat Agung itu saya tahu perjalanan Tuhan Yesus seperti apa. Dari situ saya udah memantapkan hati, udah memotivasi diri sendiri juga. Oh ini dengan mujizat-mujizatnya. Kan sebelumnya saya nggak tahu nih. Hmm. Biasanya dia udah menyerahkan diri, udah memberi semuanya, berakhir dengan Misalnya. disalib, mengorbankan diri, Hmm. kemudian bangkit dan hidup merajas panjang segala masa sampai sekarang. Itu bikin motivasi diri saya jadi lebih bertumbuh lagi, Hmm. terus menerus. Itu sih. Oke, berarti emang pertahanan dan ketahanan itu pasti datang dari keyakinan yang pasti Iya, diuji terus kan ya iya sama betul. sesuatu hal gitu. Dan biasanya ketika kita merasa goyah ataupun ragu-ragu gitu ya, tangan-tangan lain itu mungkin jadi ada yang terulur untuk bisa menopang atau menolong kita gitu ya Kak. Nah, kira-kira Kak Gigi punya nggak pengalaman dapat eh, bantuan atau support dari orang-orang sekitar gereja atau lingkungan komunitas yang mungkin Kak Gigi ikuti di gereja ini mungkin? Ada sih. Itu turun dari Tuhan ya. Hmm. Turun dari Tuhan Yesus sendiri melalui perantara calon saya. Oh. Terus kemudian melalui calon mertua saya juga yang selalu support saya dan teman-teman katekumen. Puji Dan Tuhan. katekis-katekis yang baik hati semua ada support saya juga. Oke, berarti setidaknya memang masih ada orang yang mau terus membantu atau mendukung Kak Gigi Mendukung ya, supaya bisa setia untuk jadi pengikut Kristus ya. Berarti betul. nggak dibiarkan sendiri, puji Tuhan. Berarti memang Kak Gigi di sini sudah diberikan oleh Tuhan teman ataupun bantuan yang sekiranya bisa terus menemani Kak Gigi supaya tetap Menemani. setia sama Tuhan Betul. Yesus gitu ya. Iya. Nah, dari dukungan dari orang-orang sekitar, dari dukungan-dukungan rohani mereka itu memang kita bisa jadi belajar gitu ya bahwasannya bertumbuh dan jatuh itu pasti bareng-bareng Iya. bersama-sama gitu kan. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa mencontoh ataupun terinspirasi ya dari kisahnya Kak Gigi ini bahwasannya semua hal yang membuat kita jadi goyah ataupun membuat kita jadi ragu-ragu semuanya itu pasti nanti akan dibantu oleh Tuhan Yesus ya bahwasannya mungkin keputusan yang menurut kita itu baik pasti akan dibantu oleh Tuhan. Iya. Nah, kita di sini sudah sampai di penutup. Mungkin dari Kak Gigi sendiri setelah melewati perjalanan yang mungkin akan menjadi sangat menginspirasi ya buat orang-orang ini. Kalau misalnya teman-teman di luar sana gitu ya lagi mencari arah rohaninya, mungkin apakah dari Kak Gigi punya pesan dari Kak Gigi sendiri yang udah mengalami perjalanan rohani tersebut buat Iya. teman-teman yang mencari arah rohani di luar sana? Dari pengalaman saya,
pesan buat teman-teman di luar sana yang masih ragu dengan imannya, masih ragu dengan adanya Tuhan. Ayo sama-sama merenungkan diri, belajar mempercayai, dan selalu berbuat baik kepada sesama agar kita dibantu oleh Tuhan juga dengan kebaikan-kebaikannya. Dan saya ingat satu yang dialami oleh Tuhan Yesus. 2 ikan dan 5 roti bisa dijadikan untuk santapan 5.000 orang. Maka kita di dunia juga jangan hanya berharap aja. Kita harus berdoa dan berusaha agar Tuhan itu bisa menolong kita dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sedih maupun bahagia. Oke, baik. Jangan lupa dicatat ya teman-teman bahwasanya Kak Gigi berpesan bahwasanya teman-teman di sini jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik, berendah hati karena Tuhan di situ pasti akan hadir, dan juga di sini Kak Gigi sudah berpesan untuk terus berusaha dan juga jangan lupa menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, kita sudah di penghujung perbincangan kita kali ini. Teman-teman, iman dalam perjalanan itu pasti akan terus bertumbuh ya seiring berjalannya waktu. Bukan tentang seberapa cepat kita bisa sampai, tapi tentang seberapa tulus kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Iya. Nah, semoga kisah hari ini, kisah dari Kak Gigi bisa mengingatkan kita bahwa setiap orang punya cara dan waktunya sendiri untuk mengenal kasih dari Sang Allah. Yang penting kita boleh berani untuk melangkah dan juga membuka hati, serta bisa membiarkan Tuhan membimbing jalan kita masing-masing. Iya. Cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dalam Sabda. Terima kasih.